Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-539. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-539 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Zing, JSMR, LPKR, BSDE, BHIT, dan saham CTRA. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,85% di level 6956, bahkan dia sempat mencapai level high-nya di 6984. Seperti yang sudah kita bilang bahwa selama dia di atas 6800 maka dia masih punya peluang untuk kembali ke level 7000. Semoga dia bisa terus ke 7000. Besok itu hari Jumat ya, sebelum kita harus liburan. Tapi semoga dia bisa mencapai level 7000 dan bisa closing di 7000 keesokan harinya. Itu harapan kita. Transaksi hari ini kembali meningkat ya, 18,5 triliun, besar sekali, dengan 322 saham itu naik ya. Jadi kalau ada yang mungkin belum cuan, sepertinya masih salah strategi. Kemudian ada 197 saham turun dan ada 173 yang stagnan. Dan di sini kita lihat bahwa net foreign mencatatkan net sell senilai hanya 24,3 miliar, tipis sekali. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham dari PT Kapuas Prima Coal dengan kode emiten Zing. Di mana kita menggunakan Joran Fast Chart System, sebuah tools yang membantu mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa sehingga kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk tarik garis manual, untuk analisa manual, untuk bingung cari indikator apa yang bagus, tapi ini sudah simplified sehingga teman-teman tinggal mengkonsumsi dan tinggal mengeksekusi dari informasi-informasinya. Dan tidak hanya chartnya saja tapi ada screener, sehingga ini ada beberapa saham yang memang kita juga ambil dari screener. Jadi tidak perlu kita harus cari satu persatu mana yang paling bagus. Tinggal kita screener yang paling bagus yang mana dan kemudian tinggal kita cek. Jadi tidak memakan waktu lebih lama. Back to the stocknya, Kapuas Prima Coal Tbk ditutup melemah 1,23% di harga 80. Namun yang menjadi menarik memang Zing ini punya final score value, JCS score-nya itu adalah 90, di mana dengan statusnya adalah perfect, dekat RPK SPK, trennya hijau, foreign flow-nya lagi HK dan juga ada net buy di sana. Kemudian RSI juga masih di antara 30 dan 50. Hanya tinggal BDM-nya yang memang masih putih ya, masih putih dan hijau tipis. Nah ini tinggal teman-teman pantau terus. Dia punya level support paling kuat di 79 dan selama di atas 79 tentu aman buat Zing walaupun cenderung sideways dia ya. Jadi teman-teman kawal terus selama di atas 79 aman, mau koleksi boleh 7980, cut loss di bawah 75, target menuju ke 87. Sekali lagi hanya boleh kita ambil posisi kalau memang dia masih berada di atas minimal 79, kita boleh entry, tapi kalau di bawah itu lebih bagus kita skip dulu saham Zing walaupun skornya itu perfect ya. Jadi tergantung strategi kita. Dia turun ya di bawah support, yaitu sudah jelas kita bisa mengabaikan indikator lainnya. Selanjutnya kita punya saham Jasa Marga Persero Tbk dengan kode emiten JSMR, di mana dalam perdagangan hari Kamis ini saham JSMR ditutup menguat di level 1,99, di mana JSMR closing di 3580. Beberapa hari sebelumnya juga mungkin kita pernah info ada bullish divergence di sana, dan hari ini dia naik dan berhasil breakout dan closing di atas level pentingnya, yaitu level 3540 yang merupakan level sebelumnya itu adalah level resist paling kuat, sekarang menjadi support paling kuat kembali. Dan selama dia masih di atas 3540, tentu JSMR masih punya peluang besar untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target menuju ke 3.800. Final score value JCS score-nya adalah 85 dengan status good, di mana kalau teman-teman yang ingin membeli maka boleh beli sampai di 3540 ya.
Jadi kalau mau beli ya boleh 3580, 3550, 3540 boleh, 3560 bebas. Yang jelas jangan sampai dia turun lagi di bawah 3540. Selama di atas 3540 maka JSMR masih punya potensi, masih punya peluang untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Jadi kalau mau beli range buy-nya 3540 sampai dengan 3580 boleh dipakai, cut loss di bawah 3500 dengan target kenaikan ke 3800. Selanjutnya kita punya saham LPKR Lipo Karawaci, di mana di perdagangan hari ini LPKR ditutup menguat di harga 105 atau naik 2,94%. LPKR begitu menarik ya dengan kondisi saat ini. Final score value-nya 75, status good, JCS-nya 75 tadi, dengan indikatornya juga mendukung. Nah ini dia tadi sempat mau mencoba untuk breakout dari 108 yang merupakan sekarang menjadi resist paling kuat. Maka tentu teman-teman kalau mau beli ya teman-teman bisa buy on breakout ketika dia lewati 108. Jadi selama dia masih belum breakout ya kita hold dulu, kita sabar dulu ya. Kita jangan dulu ambil karena bisa jadi dia bisa turun lebih dalam. Jadi sabar menunggu. Kalau dia bisa breakout dari 108 ya silakan buy on breakout 108, cut loss di bawah 104, target kenaikan menuju ke 117. Karena indikator semua sudah mendukung, ini tinggal dia breakout dulu dari area pentingnya di 108, maka tentu ada peluang besar LPKR akan kembali rebound setelah beberapa hari mengalami sideways. Tapi kalau belum bisa melewati 108 ya kita skip, wait and see, cari emiten yang lainnya mungkin jauh lebih menarik. Kita beralih ke saham selanjutnya yaitu saham BSDE ya, BSD City, di mana saham ini ditutup menguat 1,66% di level 920. Hari ini dia close di 920, dia high juga di 920, jadi dia close sama dengan high dan masih memungkinkan dia besok untuk bisa kembali melanjutkan kenaikan walaupun targetnya sudah dekat ya, yaitu menuju ke 940. Jadi jangan sampai dia mengulangi sebelumnya. Dia full body candle, kemudian dia shadow setelah itu. Dia kena dan shadow. Makanya kalau teman-teman yang ingin membeli, lebih baik saya sarankan tunggu di 890 sampai dengan 900 atau tunggu sekalian dia breakout 940. Jadi ada dua opsi. Indikator semua sudah oke. Statusnya sudah good soalnya. Tinggal kita menunggu dia bisa breakout 940 atau tidak. Kalau bisa breakout 940 silakan buy on breakout. Tapi kalau dia ternyata turun dulu, maka tunggu di 890 sampai dengan 940. Nah kalau dia bisa breakout dari level resistennya di 940, maka kira-kira teman-teman setelah beli targetnya ke berapa? Nah di sana kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Maka targetnya adalah kalau kita bisa lihat di sini, kalau dari daily itu mentok-mentok cuma sampai 950 dan itu tipis. Makanya kita bisa atur juga lebih jauh yaitu menggunakan weekly. Tinggal ketik /Fibo BSDW, dia langsung kasih kita chartnya. Jadi tanpa perlu kita pusing lagi ini tarik Fibonya dari mana ke mana ya. Sudah tinggal baca saja, tinggal teman-teman lihat kalau bagus buy, kalau jelek cari lagi yang lain. Nah kalau dilihat dari sini maka peluang dia menuju ke 1080. Kalau dia bisa melewati 940 ada peluang dia menuju sampai dengan 1080 secara candle weekly-nya. Nah bagi teman-teman yang mungkin mau update seperti ini chartnya biar tidak ketinggalan, teman-teman bisa buka website kita di joranvest.com, teman-teman bisa pilih layanan, teman-teman bisa pilih Joranvest Chart System, scroll ke bawah dan bisa berlangganan dengan Rp40.000 per bulan saja. Jadi hanya Rp40.000 per bulan teman-teman bisa dapat semua fitur itu. Hanya sekitar Rp2.000 per hari teman-teman sisihkan, teman-teman bisa mengakses JCS ini yang begitu membantu teman-teman. Mungkin di luar sana jauh lebih mahal. Kita di sini yang niatnya untuk membantu teman-teman dengan chart yang sederhana ini sehingga teman-teman itu tidak bingung dan punya panduan. Sudah kelihatan mau beli di mana, indikatornya bagus apa tidak sudah disamarikan, bisa di screening juga dan itu kami berikan hanya Rp40.000 per bulan. Tapi kalau mau full akses termasuk ada edukasi, termasuk ada informasi, termasuk ada diskusi beserta chart tadi, teman-teman bisa scroll ke bawah, ada paket berlangganan Blue, Silver, Gold, dan Platinum 109.000 per bulan, atau paling murah kalau teman-teman ambil langsung setahun itu hanya 89.000 per bulan saja. Jadi jauh lebih hemat. Silakan buka website kita di joranvest.com.
Kita lanjut, kita lanjut menuju saham selanjutnya, yaitu saham MNC Investama dengan kode emiten BHIT. Saham BHIT hari ini ditutup menguat cukup banyak ya di level 63 atau naik 6,78%, dan tidak hanya juga BHIT, rata-rata semua grup MNC pada hari ini naik cukup pesat. BMTR sempat arah namun closingnya turun walaupun itu cukup besar sekali. Dan yang menjadi menarik memang di BHIT adalah setelah dia bisa berhasil tadi breakout dari resisten paling kuatnya, namun sayang closingnya itu ada di 63, tepat di ujung ya, tepat di ujung resistennya. Jadi ini masih cukup harus diwanti-wanti. Ini dia mirip seperti ini teman-teman. Dia mirip seperti ini. Jadi kalau case skenario-nya adalah kalau dia misalkan breakout dari 63, silakan buy on breakout. Tapi kalau ternyata dia turun dulu, maka lebih bagus kita wait and see dan tunggu lagi di 55-57. Sekali lagi, kalau dia opening langsung breakout, silakan buy on breakout 63, 64 boleh. Target kenaikan menuju ke 74 dan batas SL di bawah 60. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa breakout dan malah turun, ya tunggu lagi di 55 sampai dengan 57. Karena itu ada peluang kalau dia tidak bisa breakout, ya koreksi dulu untuk naik kembali. Namun yang menjadi menarik memang final score value dia saat ini adalah 70. Artinya hampir semua indikator itu mendukung BHIT. Jadi ada potensi atau masih ada potensi kenaikan dari BHIT asalkan dia bisa breakout dari 63 dulu. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini di part yang ke-539 adalah saham CTRA, yaitu saham milik Ciputra Development ya, di mana saham CTRA hari ini ditutup menguat 2,87% di level 895. CTRA sendiri sedang berjuang untuk menembus resist paling kuatnya, yaitu di level 910 ya, 910. Maka teman-teman, ini sudah di ujung resist, tentu kita alangkah bijaknya menunggu dia breakout dulu, memastikan bahwa dia akan bisa menembus tembok atas yang begitu kuat, sehingga kita lebih yakin ketika sudah didobrak dia kan sudah bebas dan potensi naiknya itu masih terbuka lebar. Jadi kalau mau beli silakan buy on breakout di 910 atau tunggu dia di sekitaran 820 sampai 830. Kalau misalkan dia bisa breakout di 910 dan teman-teman beli, maka target berikutnya dari CTRA kita bisa lihat dengan weekly untuk menentukan di mana target berikutnya. Nah itu, jadi teman-teman bisa tinggal ketik seperti itu. Kita sudah bisa melihat secara weekly, maka target berikutnya adalah menuju ke 1035. Jadi kalau dia breakout 910, kalau dan teman-teman beli, maka target berikutnya adalah ke 1035. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-539 hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.